Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan damai sejahtera Allah kiranya senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Sang Pemilik kehidupan kami, Gembala yang baik, kami bersyukur masih boleh kembali bangun dari tidur kami masing-masing. Dan di saat ini, kami hendak menerima firman-Mu ya Tuhan. Maka kami bermohon, kiranya pertolongan Tuhan menolong kami, supaya firman-Mu tetap berada di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Wahyu salah satunya berisi tentang pemberitaan akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Dia datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi kedatangannya yang kedua kali adalah sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Dan di dalam Alkitab yang adalah firman Allah, tidak ada diberitahukan kapankah kedatangannya kembali. Hanya saja Allah berfirman bahwa aku datang segera. Karena aku datang segera, kata Tuhan, maka Dia memberi sebuah perintah kepada kita, agar kita memegang apa yang ada pada kita. Apakah yang ada pada kita? Maka jawabannya adalah iman dan pengajaran yang telah kita terima dari firman Tuhan. Inilah yang harus selalu kita pegang. Jangan pernah kita lupakan dan lepaskan, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkota kehidupan dari Tuhan. Jadi iman dan pengajaran yang telah kita terima selama ini, saudara-saudara, haruslah kita pegang. Bahkan Salomo mengatakan di dalam Amsal 3 ayat 3-4, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pertanyaannya sekarang, mengapa semakin banyak orang Kristen KTP? Karena dia tidak memegang pengajaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepadanya. Mengapa banyak hamba-hamba Tuhan atau majelis jemaat yang tidak bertanggung jawab melakukan pelayanannya? Karena dia tidak menuliskan di dalam hatinya pengajaran yang telah diajarkan kepadanya sebagai seorang majelis atau hamba Tuhan. Tidak dituliskan di dalam hatinya. Lalu apakah yang dia tuliskan? Mungkin saja yang dia tuliskan dalam hatinya hanya sebuah gelar atau jabatan pelayanan. Supaya ada ST, SY, PDT, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, aku datang segera, kata Tuhan. Maka jangan bilang masih lamanya Tuhan datang. Lama atau cepat, yang pasti perintahnya kepada kita. Kita harus memegang iman dan pengajaran yang telah diajarkan kepada kita. Bahkan tidak hanya kita pegang, tapi tuliskanlah di dalam loh hati kita masing-masing,
supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu beroleh hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami kembali mendoakan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada. Bagi yang sedang berduka, kuasa Roh Kudus kiranya memberi penghiburan bagi yang sedang berduka cita. Bagi yang sedang sakit, Tuhan, tolonglah beri kesembuhan bagi mereka. Bagi yang sedang bersuka cita, kiranya sukacita mereka membawa setiap hati semakin menyadari akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.